Halo Sobat JKN, perkenalkan aku Iksan dari staf kepesertaan dan penagihan iuran Kabupaten Kerinci. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang pelayanan BPJS Kesehatan di luar kota domisili. Mungkin ada beberapa dari Sobat JKN yang masih bertanya ataupun masih bingung tentang bagaimana cara kita mendapatkan pelayanan kesehatan di luar domisili, sedangkan vaskes kita belum dipindahkan ke domisili tersebut, begitu ya. Nah, pelayanan kesehatan di luar domisili ini adalah bentuk kemudahan yang diberikan kepada peserta JKN agar tetap bisa mengakses layanan kesehatan meskipun sedang berada di luar kota tempat mereka terdaftar. Misalnya nih, Sobat JKN terdaftar vaskesnya itu di daerah Kerinci, tetapi Sobat JKN sedang berdomisili di Jambi. Nah, Sobat JKN tetap bisa mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan di kota Jambi tanpa harus memindahkan vaskesnya terlebih dahulu. Ini merupakan salah satu bagian dari program portabilitas layanan yang memastikan bahwa layanan kesehatan bisa diakses di seluruh wilayah Indonesia sesuai prinsip gotong royong dan pemerataan akses. Lalu ada pertanyaan, apakah peserta JKN bisa langsung berobat di fasilitas kesehatan di kota lain tanpa perlu mengurus surat pindah vaskes terlebih dahulu? Jawabannya tentunya bisa ya Sobat JKN ya. Nah, Sobat JKN bisa berobat dengan catatan tertentu untuk kondisi yang non-emergensi atau tidak gawat darurat. Peserta tetap dapat mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik itu klinik ataupun puskesmas tertentu di luar domisili selama puskesmas tersebut melayani peserta di luar domisili. Nah, ini biasanya akan terlihat ada tanda-tanda melayani peserta di luar domisili di aplikasi Mobile JKN atau dapat ditanyakan langsung di lokasi vaskes ataupun puskesmas ataupun klinik tersebut. Nah, namun untuk kasusnya apabila kasusnya rawat inap ataupun memerlukan tindakan lanjutan, Sobat JKN tetap harus melalui prosedur rujukan berjenjang dari FKTP. Tetapi jika peserta dalam kondisi gawat darurat, maka bisa langsung ke IGD rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tanpa rujukan dari vaskes tingkat pertama. Nah, lalu apa saja sih kondisi yang memperbolehkan Sobat JKN mengakses layanan di luar kota domisili? Tentunya ada beberapa kondisi yang memperbolehkan peserta mengakses layanan di luar kota domisili. Yang pertama, apabila Sobat JKN sedang ada perjalanan dinas ataupun kepentingan kerja ataupun lagi liburan gitu ya di luar kota, namun belum sempat dipindahkan vaskesnya ke daerah tersebut. Nah, teman-teman bisa tuh mendapatkan layanan kesehatan walaupun belum dipindahkan vaskes terdaftarnya. Yang kedua, apabila teman-teman sebagai mahasiswa ataupun pelajar yang tinggal jauh dari vaskes asal. Selanjutnya, mungkin juga saat kondisi teman-teman dan Sobat JKN sedang mengunjungi keluarga dalam jangka waktu tertentu gitu. Jadi waktunya tidak terlalu lama, jadi tidak memungkinkan untuk dipindahkan vaskesnya. Jadi teman-teman bisa tetap mendapatkan pelayanan di luar daerah. Selanjutnya apabila situasi darurat medis seperti kecelakaan, kondisi gawat darurat lainnya, dan untuk kasus yang non gawat darurat berlangsung lebih dari 3 bulan, Sobat JKN tetap harus disarankan membuat surat keterangan domisili agar bisa dialihkan vaskesnya ke daerah domisili yang Sobat JKN sekarang gitu. Lalu bagaimana prosedur yang harus Sobat JKN lakukan jika Sobat JKN tiba-tiba sakit nih ketika sedang berada di luar kota domisili? Nah, Sobat JKN apabila Sobat JKN mengalami sakit ringan, cukup datang ke FKTP baik itu puskesmas ataupun klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, tunjukkan kartu JKN ataupun KTP, teman-teman ataupun Sobat JKN bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan di FKTP tersebut.
Namun jika Sobat JKN mengalami kondisi yang gawat darurat seperti nyeri dada hebat, kecelakaan, pendarahan serius, nah ini bisa langsung menuju rumah sakit manapun yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Lalu nanti IGD akan menilai apakah kondisi Sobat JKN tersebut tergolong ke kasus yang gawat darurat atau tidak, dan seluruh layanan gawat darurat tersebut dijamin BPJS tanpa perlu rujukan dari Vaskes tingkat pertama. Lalu, apakah harus lapor terlebih dahulu ke kantor BPJS atau langsung ke Vaskes Kesehatan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di luar domisili? Nah, untuk kunjungan yang bersifat sementara, baik itu liburan, tugas singkat, perjalanan dinas, Sobat JKN tidak perlu lapor ke kantor BPJS. Tapi untuk kondisi yang apabila sekiranya Sobat JKN berada di wilayah tersebut lumayan lama gitu ya, lebih dari 3 bulan, seperti sedang berkuliah di sana, bekerja di sana, atau merantau di sana, Sobat JKN disarankan untuk memindahkan vaskesnya sesuai dengan domisili yang sekarang gitu ya, supaya Sobat JKN untuk kedepannya lebih mudah juga untuk mengakses pelayanan kesehatan di sana. Lalu apa saja jenis fasilitas kesehatan yang bisa diakses oleh Sobat JKN? Tentunya bisa akses layanan kesehatan tingkat pertama di FKTP, puskesmas atau klinik. Untuk kasus yang gawat darurat, bisa akses ke vaskes tingkat lanjut langsung ke IGD gitu ya. Apakah semua jenis pelayanan bisa didapatkan di luar domisili atau ada layanan tertentu yang tetap harus dilakukan di vaskes asal? Nah, ini salah satu pertanyaan yang banyak juga nih ditanyakan oleh Sobat JKN. Nah, untuk layanan dasar seperti pemeriksaan umum, pengobatan ringan, dan konsultasi bisa dilakukan di luar domisili selama FKTP-nya mendukung dan bisa untuk melakukan pelayanan tersebut. Namun untuk layanan lanjutan seperti pemeriksaan spesialis, laboratorium lanjutan, ataupun tindakan rawat inap elektif tetap memerlukan rujukan dari vaskes tingkat pertama yang terdaftar. Jika peserta berobat tanpa rujukan atau tidak sesuai alur, bisa terjadi penolakan dari rumah sakit dan tagihan tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Untuk perbedaan biaya, jika Sobat JKN ingin mengakses pelayanan BPJS Kesehatan ataupun menggunakan BPJS Kesehatannya ketika berada di luar domisili, tentunya tidak ada ya perbedaan biaya pelayanan. Nah, biaya pelayanan kesehatan itu ditanggung penuh oleh BPJS Kesehatan selama peserta memenuhi prosedur. Contohnya datang ke vaskes yang bekerja sama dan mengikuti rujukan berjenjang. Kecuali jika Sobat JKN memaksa nanti mau berobat di vaskes yang tidak bekerja sama ataupun tidak ada rujukan dari vaskes tingkat pertama, langsung saja mau berobat ke vaskes tingkat lanjutan, tentunya ini tidak akan bisa ditanggung gitu ya, dan akan menjadi biaya pribadi gitu. Lalu jika nanti ketika kita mau berobat tapi vaskesnya belum terdaftar di sana dan kita sedang berada di luar domisili, gimana nanti ya kalau misalkan ada penolakan gitu ya? Jika Sobat JKN mengalami penolakan ketika ingin mengakses pelayanan kesehatan di luar domisili, Sobat JKN bisa langsung menghubungi call center BPJS Kesehatan, yakni adalah nomornya 165, di mana layanan 24 jam BPJS Kesehatan. Atau nanti kalau memungkinkan, Sobat JKN bisa langsung ke kantor cabang ataupun kantor kabupaten kota BPJS Kesehatan terdekat untuk melapor dan nanti akan diarahkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk tipsnya, ketika Sobat JKN agar tidak bingung jika tiba-tiba sakit atau saat sedang berada di luar kota, yang pertama, Sobat JKN tentunya harus install aplikasi Mobil JKN di HP Sobat JKN semuanya. Tentunya, ini nantinya akan sangat membantu Sobat JKN ketika kebingungan untuk mengetahui vaskes terdekat dari
tempat teman-teman gitu. Nanti bisa dilihat di aplikasi Mobile JKN karena ada fitur Fastcash terdekat gitu. Selanjutnya, teman-teman juga harus ikuti alur berjenjang jika memungkinkan tetap mulai dari Fastcash tingkat pertama. Apabila nanti memang masih ragu, teman-teman ataupun Sobat JKN bisa langsung hubungi Call Center BPJS Kesehatan 165 kapan saja dan jangan ragu untuk bertanya agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan segera. Dan jika Sobat JKN tinggal lama di luar domisili, segera pindahkan Fastcash Sobat JKN ke wilayah sesuai dengan domisili Sobat JKN yang terbaru. Terakhir, pesan dari aku dan untuk Sobat JKN semuanya terkait dengan pentingnya memahami hak dan prosedur layanan di luar kota domisili ini. Tentunya aku ingin mengajak Sobat JKN semuanya di sini tidak hanya menjadi peserta aktif secara administrasi saja, tetapi juga aktif secara pemahaman, dan harapannya supaya Sobat JKN tahu bagaimana prosedur mengakses layanan BPJS Kesehatan yang nantinya ini akan sangat membantu jika teman-teman dan Sobat JKN dalam kondisi yang mendesak. Jangan ragu bertanya, tetap manfaatkan aplikasi Mobile JKN, dan tetap patuhi prosedur. Dengan begitu, pelayanan kesehatan yang merata dan adil bisa dirasakan oleh semuanya.